Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum fisika inti. Pada kesempatan kali ini akan dijelaskan mengenai penggunaan detektor Geiger-Müller atau GM dalam mempelajari profil serapan beta dan gamma. Tujuan praktikum Geiger-Müller ini yang pertama adalah mempelajari karakteristik detektor Geiger-Müller. Yang kedua, mencari range dari energi peluruhan beta menggunakan analisis Fader. Yang ketiga, mencari koefisien serapan material sumber radioaktif terhadap radiasi gamma. Jadi detektor Geiger-Müller terdiri dari dua elektroda, yaitu elektroda anoda. Ini yang di tengah berupa kabel tungsten, posisinya aksial di tengah-tengah silinder. Kemudian elektroda katoda yang merupakan selubung dari tabung silinder ini. Kemudian di dalamnya berisi campuran gas mulia, yaitu argon 90% dan gas yang fungsinya untuk mengquenching atau menekan proses pembentukan reaksi berantai ionisasi yang akan kita jelaskan berikutnya ya. Yaitu biasanya digunakan etanol sebanyak 10%. Nah, anoda merupakan elektroda positif. Ini dihubungkan ke terminal positif. Di sini ada power supply yang menyuplai tabung Geiger-Müller dari tegangan 1000 sampai 3000 volt. Kemudian katoda merupakan elektroda negatif dihubungkan ke power supply terminal negatif. Di antara anoda ini akan dipasang hambatan load ya, beban, yang dari sini akan kita lihat kalau misalkan ada perubahan nilai tegangan di sini, maka akan menghasilkan perubahan oleh karena adanya pendeteksian yang akan bisa kita deteksi dengan menggunakan counter. Nah, oleh karena beda potensial antara anoda dan katoda itu cukup besar karena disuplai oleh sumber tegangan yang cukup besar, ini akan mempengaruhi bagaimana muatan positif dan negatif yang terbentuk dari proses ionisasi itu bergerak ya. Jadi di dalam ini tadi ada gas, campuran gas mulia dengan gas quenching ya. Ketika ada radiasi pengion, misalkan alfa, beta, gamma, itu mengenai gas mulia ya, maka akan terjadi proses ionisasi dari gas mulia ini. Artinya elektron yang berada pada kulit terluar dari gas ini akan mengalami proses eksitasi. Dia menyerap energi dari radiasi pengion, sehingga elektron tereksitasi akan menjadi elektron bebas dan akan meninggalkan ion positif ya. Jadi ada elektron bebas dan ion positif. Nah, muatan gas terionisasi yang negatif atau elektron bebas ini dia akan tertarik menuju anoda ya. Sedangkan yang ion positif akan tertarik menuju ke katoda karena efek medan listrik ya. Nah, ini akan mengalami percepatan ya. Ketika elektron yang terbentuk dari proses ionisasi ini bergerak menuju ke anoda, dia akan mengalami percepatan dan kemungkinan akan menyebabkan proses ionisasi berikutnya atau ionisasi sekundari. Jadi kita bisa lihat di sini, ini elektron yang terbentuk pertama kali ketika ada radiasi pengion ya, menghasilkan elektron bebas. Kemudian elektron ini mengalami percepatan ketika menuju ke anoda, itu akan mengionisasi gas yang berada di depannya ya. Dia akan menghasilkan elektron yang awal, elektron yang baru, elektron sekunder. Kemudian semakin dia mendekati ke anoda, elektron ini masing-masing akan mengalami percepatan lagi ya, sehingga ada kemungkinan dia akan menghasilkan proses ionisasi elektron yang selanjutnya.
Nah, ini kita bisa lihat sebagai reaksi berantai, menghasilkan jumlah elektron yang cukup banyak ya, prosesnya eksponensial, sehingga ini proses yang dinamakan proses Townsend avalanche. Jadi seperti longsoran dari elektron dalam jumlah yang cukup banyak dalam waktu yang sangat singkat ya. Sehingga bisa kita bayangkan ketika elektron yang terbentuk dari proses ionisasi ini bergerak menuju ke anoda, ini semakin mendekati anoda jumlahnya semakin banyak ya. Sehingga dalam suatu waktu ini anodanya akan mengalami discharge ya. Demikian juga untuk muatan yang positif, dia akan mengalami reaksi berantai juga ya, sehingga di permukaan selongsong dari tabung Geiger-Müller di sini akan penuh dengan muatan positif ya. Sehingga nanti elektronnya akan melewati sirkuit ini ya, melewati hambatan shunt, load ini, sehingga terjadi perubahan tegangan ya. Tegangannya akan drop, itu akan dibaca sebagai sinyal listrik ya. Kemudian dia akan masuk ke sini, akan melengkapi siklusnya ya. Nah, di permukaan sini akan bertemu dengan ion positif ya, sehingga dia akan menjadi netral. Jadi satu kali siklus inilah yang dinamakan dengan satu cacah ya. Jadi satu kali radiasi pengion datang, pembentukan ionisasi muatan positif dan negatif, mengalami reaksi berantai ya, kemudian mengalami discharge di sini, kemudian akan melewati hambatan, akan terjadi perubahan tegangan drop di sini, kemudian balik ke sini melengkapi siklus, akan netral kembali ya. Nah, ini yang dinamakan dengan satu cacah ya. Nah, proses pembentukan siklus ini ketika dia elektron bertemu dengan muatan positifnya, itu akan menyebabkan proses pendeteksian sinyal radiasi pengion berikutnya tidak akan menjadi efektif ya. Dengan kata lain, inilah yang dinamakan dengan waktu mati dari detektor Geiger-Müller ya. Jadi dia harus melengkapi siklus ini dulu agar supaya dia bisa memulai lagi proses pendeteksian. Nah, yang permasalahan yang lain adalah ketika terjadi rekombinasi antara elektron dari anoda ini dengan muatan ion positif di katoda, itu akan menyebabkan terjadinya pembentukan foton ya. Jadi elektron kombinasi dengan muatan ion positif, dia akan melepaskan foton ya, dan itu akan bisa menyebabkan proses terjadinya pembentukan ionisasi sekunder selanjutnya, yaitu avalanche ini tadi ya, dan akan mempengaruhi dalam proses pencacahan. Hal itu yang tidak kita inginkan. Nah, supaya itu tidak terjadi, makanya kita perlu menekan agar jangan sampai terjadi proses pemancaran foton itu dengan menambahkan gas quenching ini ya, bahan organik etanol. Energi foton tadi hasil dari rekombinasi antara elektron dengan muatan positif itu akan diserap oleh molekul etanol ini, akan diubah dalam bentuk getaran vibrasi atau panas nantinya ya. Sehingga fungsi dari gas etanol itulah untuk menekan supaya tidak terjadi proses pembentukan muatan sekunder berikutnya yang akan mempengaruhi proses pencacahan. Nah, karakteristik dari detektor Geiger-Müller itu sudah kita sampaikan tadi, yaitu adanya waktu mati atau dead time tadi ya. Jadi interval waktu setelah proses terjadinya discharge pada pembentukan pulsa normal, di mana detektor GM tidak dapat atau tidak sensitif mencacah peristiwa ionisasi. Tadi dia harus satu peristiwa ionisasi, dia harus melengkapi satu siklus, yaitu ketika bertemu muatan elektron bebas dengan ion positif. Nah, itu satu siklus. Selama itu sudah dipenuhi, maka dia tidak sensitif dalam mencacah peristiwa
ionisasi yang berikutnya ya. Nah, kemudian nanti ada istilah recovery time atau waktu pemulihan ya, yaitu interval waktu minimum antara pembentukan pulsa normal pertama dengan pembentukan pulsa normal selanjutnya yang kedua ya. Jadi ini tadi pembentukan discharge, kemudian ada waktu mati tadi ya, kemudian nanti ada mulai lagi proses pembentukan muatan tadi ya sampai dia ke sinyal normal berikutnya ya. Nah, interval waktu dari awal pembentukan sinyal pertama ke sinyal normal kedua itu namanya waktu pemulihan. Kemudian dalam detektor Geiger-Müller kita juga akan mengenal apa yang disebut dengan kurva karakteristik tegangan Geiger-Müller, yaitu daerah platu ya, yaitu daerah di mana nilai count intensitas cacah radiasi yang terdeteksi itu tidak begitu pengaruh oleh tegangan Geiger-Müller yang kita gunakan. Sebagaimana yang kita lihat tadi ya, ini tegangan yang kita gunakan itu bisa kita variasikan ya, dari 1000 sampai 3000 volt. Nah, nanti ada range tegangan di mana nanti nilai intensitas atau cacah peristiwa radiasi itu nilainya sama ya, konstan untuk perubahan nilai tegangan operasinya ya. Jadi karena nilainya konstan, artinya itulah menjadi tegangan operasi dari tabung Geiger-Müller kita. Kenapa bisa seperti itu? Karena tadi nih di sekitar sepanjang anoda ini kan kalau proses pembentukan elektron melalui proses ionisasi sekunder ini berlangsung cukup cepat ya, sehingga nanti disebut penuh dengan elektron, sehingga mau berapapun tegangan yang kita tambahkan itu tidak akan berpengaruh dengan jumlah cacah radiasi yang dicacah oleh counter di sini. Dan disitulah nanti didefinisikan sebagai tegangan operasi dari tabung Geiger-Müller. Ya, jadi ini ada yang datar, artinya nilai cacah tidak berpengaruh, tidak berubah ketika kita mengubah tegangan dari tabung Geiger-Müller yang kita gunakan. Berikut ini akan dijelaskan langkah-langkah untuk melakukan eksperimen. Pertama-tama ini adalah setup yang ada di Laboratorium Fisika Atom Inti untuk pengukuran serapan beta dan gamma menggunakan detektor Geiger-Müller. Jadi kita lihat di sini, ini ada sungkup tempat sumber radioaktif diletakkan. Ada dua tempat ya. Yang pertama, yang bagian bawah ini untuk tempat sumber radioaktif. Yang di atasnya adalah tempat kita meletakkan bahan yang mau kita pelajari, misalkan aluminium dengan ketebalan tertentu. Kemudian yang putih ini adalah detektor Geiger-Müller. Jadi detektor Geiger-Müller ini terdiri dari lempeng kapasitor berbentuk silinder. Jadi bagian tengah ada anoda, kemudian selungkupnya katoda ya. Di dalamnya berisi gas mulia. Sehingga nanti ketika terjadi sumber radioaktif mengenai gas yang ada di dalam, gas akan mengalami proses ionisasi, pembentukan ion positif dan negatif. Ion positif akan tertarik ke lempeng anoda, kemudian yang ion negatif akan tertarik ke lempeng katoda. Dari situ akan diperoleh sinyal listrik. Nah, kemudian di sini kita lihat ada sumber tegangan yang menyuplai ke detektor Geiger-Müller. Kemudian di sini ada counter, yaitu pencacah aktivitas radioaktif. Kita mulai percobaannya. Jadi pastikan semua sudah terhubung ke sumber listrik. Di sini ada sumber tombol tegangan. Ya, nyala sudah ya. Jadi percobaan pertama yang kita lakukan adalah
mencari karakteristik tegangan operasi dari detektor Geiger-Müller, yaitu tanpa sumber radioaktivitas. Kita mulai dengan memvariasikan tegangan dari detektor Geiger-Müller. Jadi dari teori yang sudah kita peroleh, respon dari gas mulia ketika terjadi ionisasi itu tidak spontan ya. Jadi hanya pada tegangan tinggi tertentu baru akan terjadi proses ionisasi yang akan memunculkan arus listrik. Jadi idealnya kita mulai dari tegangan 0, kemudian dibuat interval misalkan setiap 50 volt ya, nanti sampai 1000 volt ya. Nah tapi karena ini terlalu lama, kita mulai dari tegangan operasi yang sudah kita ketahui dari buku petunjuknya ya, itu kita mulai dari tegangan 700 volt. Berikut ini akan dijelaskan bagaimana kita men-set parameter yang akan kita gunakan dalam eksperimen ini. Jadi yang pertama kita harus men-set berapa interval waktu yang dibutuhkan oleh detektor untuk menerima sinyal ya. Jadi kita lihat ada panel di sini. Ini sekarang menuju ke count, yaitu cacah ya. Nah sekarang kita mau men-set yang interval waktu, kita pilih ini ke bawah. Ini ya, sekarang di set dia intervalnya adalah 60 detik ya. Kalau misalkan ingin lebih cepat, misalkan 30 detik seperti itu ya. Kemudian bisa balikkan ke 60 detik. Kemudian rate tidak digunakan. Kemudian di sini adalah high voltage, itu adalah kita men-set berapa tegangan dari Geiger-Müller ini ya. Jadi yang seperti yang saya sudah sebutkan tadi, kita mulai dari tegangan 700 volt ya. Karena dari data spesifikasi alat kita sudah tahu bahwa di bawah itu belum ada proses ionisasi ya. Ini kita naikkan dengan menekan tombol up ke angka 700. Seperti itu. Kemudian kalau kita ingin melihat berapa count-nya, nanti kita kembalikan ke situ, ke posisi count. Artinya kita sudah men-set semua parameter eksperimen. Sekarang kita akan menyelidiki terlebih dahulu karakteristik dari Geiger-Müller, yaitu pertama kita harus tahu tegangan operasi yang optimum ya, yaitu dengan mencari daerah platu dengan cara memvariasikan tegangan dari Geiger-Müller-nya. Begitu kita siap, kita tekan count. Ini kita lihat dicacah ya selama 60 detik tadi. Ya, ini sudah 60 detik. Kita lihat lampu di stop ini sudah menyala, artinya pencacahan sudah selesai. Kita bisa lihat berapa nilai cacahnya. 11 ya. Nilainya 11 tiap 60 detik ya. Nah, sekarang kita tingkatkan tegangannya. Ini sudah di set intervalnya setiap 20 ya. Kita buat 720 aja di sini ya. Intervalnya tidak perlu lagi, interval waktunya tidak perlu di set lagi. Sekarang kita lihat count-nya. Kemudian kita mulai lagi. Nah, bisa sambil dicek berapa waktu yang sudah dilewati. Ya, masih 28 detik ya. Ya, sudah selesai ini. Kita cek berapa count-nya. Ya, masih cukup rendah ya, 17. Nah, sekarang kita
menaikkan tegangan menjadi 740. Oke, kita cacah lagi. Ya, selesai. 11. Kita coba naikkan tegangannya ke 760 ya. Cek waktunya. Oke. Dan seterusnya ya sampai 1000 volt ya dalam interval tegangan sebanyak 20 volt. Nanti kita akan dapatkan profil cacah sebagai fungsi tegangan untuk kondisi tanpa sampel yang juga disebut sebagai cacah latar. Selanjutnya kita akan coba mencari tegangan operasional dari tabung Geiger-Müller ini, yaitu dengan meletakkan sumber radioaktif cesium 137 ya. Jadi ini sudah saya letakkan tadinya di sini, disimpan di sampel. Kemudian dengan menggunakan pinset saya pindahkan ke tempat sampel ya. Nah, ini kemudian kita taruh di bagian bawah sini ya. Nah, untuk diperhatikan bahwa meletakkan sampelnya jangan terbalik ya. Nanti akan berpengaruh terhadap nilai aktivitas radioaktivitasnya ya. Ini sudah dimasukkan. Kemudian kita mulai tadi dari tegangan 700 ya. Untuk kita samakan dengan yang sinyal latar tadi ya. Ini kita set waktunya 60 detik intervalnya ya. Kemudian tegangannya 700 volt. Kita mulai menghitung. Nih ya. Ini waktunya tetap nyala. Yang kita perlu lihat adalah cacahnya ya, count. Kita bisa cek waktunya 56 detik ya. Nah, sudah 1 menit berhenti ya. Kita bisa cek countnya masih 0 ya. Artinya ini belum terjadi proses ionisasi. Sekarang kita tambahkan tegangannya jadi 720 ya. Kita cacah lagi. Nah, kita lihat sudah mulai ada pencacahan ya. Nilai yang cukup tinggi. Ya, sudah 1 menit. Kita lihat cacahnya 793. Kita naikkan tegangannya menjadi 740. Dicacah lagi. Kemudian kita lihat display count-nya. Ya, nilai cacahnya 797 ya. Jadi tidak terlalu berbeda dengan yang tegangan 720 volt ya. Demikian selanjutnya ya, kita variasikan tegangannya setiap 20 volt sampai ke 1000 volt ya. Kemudian nanti akan kita lihat di data cacah sebagai fungsi tegangan, yang mana nanti ada daerah nilai cacahnya itu tidak terlalu berubah atau konstan ya, untuk range tegangan tertentu. Nah, daerah ini dinamakan daerah Plateau. Nah, dari daerah Plateau kita bisa tentukan tegangan operasi ya. Kalau dia konstan berarti bisa kita cari batas kiri, batas kanan, kemudian dicari ratanya ya. Nah, nilai ratanya adalah tegangan operasinya.
Kalau dia masih agak relatif berubah, kita cari di range yang relatif tidak berubah itu cacahnya dari tadi 720 sampai ke 1000 volt ya. Kita cari kemiringannya. Dari situ kita bisa dapatkan tegangan operasi. Nah, untuk dari referensi tegangan operasi untuk sistem yang kita punya yaitu sekitar 820 volt. Nilai ini yang akan kita gunakan untuk melakukan eksperimen selanjutnya, yaitu mencari serapan radiasi gamma dan beta dari material aluminium. Selanjutnya kita akan melakukan eksperimen mencari tetapan serapan radiasi gamma dari bahan aluminium, kemudian mencari range energi peluruhan beta maksimum dari bahan aluminium. Jadi yang kita perlukan adalah data cacah radioaktivitas atau intensitas sebagai fungsi dari ketebalan aluminium. Nah, di sini sudah disediakan aluminium dengan bermacam-macam ketebalan ya. Untuk tujuan demo kali ini kita hanya menggunakan 3 buah ketebalan. Di sini sudah ada labelnya ya. Yang pertama ketebalannya 0,7 mili. Kemudian ini ketebalannya 1 mili. Kemudian yang ketiga ini adalah ketebalannya 2 mm ya. Nah, kita sudah melakukan eksperimen sebelumnya tanpa sampel, artinya itu D-nya sama dengan 0 ya. Oke, kita mulai. Kita letakkan sekarang ini bahan penyerapnya di atas. Seperti itu ya. Kemudian kita set tegangan operasi dari Geiger-Müller tadi melalui eksperimen daerah Plato sekitar 820 volt ya. Ini high voltage. Sudah saya set ya. 820 volt. Kemudian kita cacah dengan interval waktu selama 60 detik ya. Kita lihat berapa cacahnya. Ya, cacahnya 742 setiap 1 detik ya. Sekarang kita ganti untuk ketebalan 0,1 mm ya. Ini. Kemudian tinggal kita cacah di sini. Ya, terdapatkan 719 cacahnya menurun ya sedikit. Kemudian kita ganti ketebalannya dengan ketebalan selanjutnya. Kita reset, kemudian kita cacah. Ya, nah kita lihat cacahnya drastis turun ya untuk ketebalan 2 mm dari aluminium ya, 113. Dan seterusnya kita variasikan ketebalan aluminiumnya ya sampai ketebalan tertentu. Di sini diberikan listnya ya. Nanti kita dapat peroleh data cacah sebagai fungsi ketebalan. Selanjutnya adalah bagaimana kita menganalisa radiasi peluruhan beta dan gamma dengan menggunakan detektor Geiger-Müller ya. Jadi dalam eksperimen ini kita akan menggunakan 2 buah sumber radiasi. Yang satu merupakan sumber penera ya, yang itu dia murni hanya berisikan peluruhan beta ya. Kemudian sumber kedua kemungkinan selain peluruhan beta, dia juga menghasilkan peluruhan gamma ya. Jadi kita lihat di sini kurva yang sebelah kiri ini adalah kurva cacah terkoreksi ya. MC itu adalah cacah terkoreksi dari
suatu sumber radioaktif yang menghasilkan peluruhan beta sebagai fungsi dari ketebalan ya. Jadi nanti yang kita ingin hitung adalah jangkauan maksimum atau R dari radiasi beta yang dihasilkan oleh sumber radioaktif tertentu ya. Nah, yang sebelah kanan ini adalah kurva cacah terkoreksi sebagai fungsi dari ketebalan dari suatu sumber radioaktif yang menghasilkan radiasi beta dan gamma ya. Jadi radiasi beta profilnya peluruhannya seperti itu ya. Kemudian untuk yang gamma itu adalah meluruh ya. Seperti ini. Sehingga nanti kalau kita ingin mencari hanya murni peluruhan beta, kita melakukan pengurangan antara yang ini, yang gunungan ini dengan yang ekstrapolasi gamma lurus ya. Ini kita bisa nyatakan sebagai kurva peluruhan beta sebagai fungsi ketebalan ya. Nah, dalam peluruhan beta yang akan kita cari adalah jangkauan maksimum atau nilai R dari radiasi beta ya. Jadi seberapa jauh radiasi beta itu bisa menembus dalam suatu bahan, didefinisikan sebagai besaran R. Nah, ini ada dua persamaan empirik yang kita gunakan. Ini bergantung dari nilai peluruhan beta maksimum dari sumber radioaktif yang kita gunakan ya. Jika nilai peluruhan beta maksimum atau E0 itu lebih besar dari 0,8 megaelektronvolt, maka kita gunakan rumus yang ini ya. Rumusnya R itu dinyatakan dalam gram per centimeter kuadrat ya. Jadi ini agak aneh karena R itu kan biasanya dalam satuan panjang. Nah, tapi nanti ini bisa kita konversikan dengan mengalihkan faktor nilai D ini dengan rapat volume dari kerapatan dari sumber radioaktif yang kerapatan dari bahan yang kita gunakan sebagai penyerap ya. Jadi di dalam percobaan ini kita menggunakan bahan aluminium ya. Nah, itu nanti ada kerapatan aluminiumnya berapa dikalikan dengan D, kita dapatkan nanti R dalam gram per centimeter kuadrat. Nah, kalau misalkan nilai peluruhan beta maksimumnya itu berada dalam range ini, kita gunakan persamaan yang kedua ini. Nah, sedangkan untuk peluruhan gamma, kita menggunakan persamaan serapan bahan dari hukum Lambert-Beer ya. Jadi, dalam hukum Lambert-Beer, jadi intensitas yang terukur di detektor Geiger-Müller itu sama dengan intensitas awal dikalikan eksponensial minus mu kalikan D ya. Atau kita bisa linearkan jadi persamaan seperti ini ya. Ln dari I per I0 sama dengan minus mu dikalikan D. Karena mu adalah koefisien serap dari bahan yang kita gunakan, yaitu aluminium. Ya. D adalah ketebalan bahan serapan yang kita gunakan. Ya. I0 adalah nilai intensitas sebelum ada bahan aluminiumnya. Ya. Nah, berikut adalah analisa perbandingan Feder untuk mencari jangkauan maksimum R ya. Jadi yang kita gunakan tadi adalah bahan radioaktif penera yaitu tellurium 204, kemudian bahan radioaktif lain yaitu strontium 90 ya. Jadi misalkan kurva cacah terkoreksi sebagai fungsi ketebalannya diberikan oleh seperti ini ya. Untuk radiasi betanya, jadi beta 1. Kemudian dari sini kita dapatkan jangkauan maksimum, berarti nilai R1 di sini ya, D maksimum ketika nilai cacahnya itu 0 ya. Jadi artinya si partikel betanya itu aktivitasnya menunjuk 0 untuk ketebalan tertentu. Nah, itulah namanya posisi maksimum yang bisa ditempuh oleh partikel beta, yaitu di nilai R1 ini ya. Karena nilai NC-nya 0 ya. Nah, dari sini kita definisikan dua buah parameter, yaitu nilai R1 dan nilai ketebalan ketika aktivitas NC-nya itu separuhnya ya. Kira-kira di sini ya, tinggi ini mulanya di sini, kemudian separuhnya di sini. Nah, nilai ketebalan ketika aktivitas separuh itu kita namakan X setengah. Itu material
radioaktif pertama ya, jadi untuk penera. Ya. Nah kemudian untuk yang bahan radioaktif lain, misalkan strontium 90, ini yang mau kita cari berapa nilai R2-nya ya, R2 dan nilai peluruhan beta maksimum dari strontium ini. Nah kita melakukan analisis perbandingan dari bentuk kurva peluruhan beta dari kedua bahan radioaktif ini ya. Jadi sama, ada dua parameter utama yaitu R2 di sini dan nilai ketebalan ketika aktivitas terkoreksinya bernilai separuh ya. Di sini X setengah untuk bahan kedua ya. Nah, untuk bahan pertama, bahan penera, nilai X setengahnya itu bisa kita peroleh langsung dari grafik ya. Jadi ini ada nilainya kan. Biasanya ini eksperimennya tidak dilakukan secara penuh ya. Jadi posisi R1 ini kemungkinan kita tidak ketemu ya. Jadi yang kita dapatkan mungkin sampai sini ya. Tapi yang kita bisa peroleh adalah nilai separuhnya ya. Ini bisa diproyeksikan ke sana. Langsung bisa kita peroleh berapa nilai ketebalan ketika aktivitas terkoreksinya bernilai separuhnya ya. Nah, kemudian nilai peluruhan beta maksimum untuk bahan penera itu sudah diketahui. Nilainya 770 kV ya. Karena nilai energi peluruhan beta maksimum dari penera itu berada dalam range di bawah 0,8 MeV, maka kita menggunakan rumus persamaan yang kedua ya. Sehingga nilai range-nya bisa kita peroleh dengan menggunakan persamaan ini. Nilai E0 dimasukkan ke sana ya, sehingga kita dapatkan nilai R1. Nah, nilai jangkau maksimum untuk bahan radioaktif strontium 90 kita bisa lakukan dengan menggunakan analisis perbandingan ya. Jadi R2 dibagi dengan X setengah 2 itu sama dengan R1 dibagi X setengah 1. Nilai X setengah 1 sudah kita peroleh langsung dari grafik dari kurva penera di sini. Nilai R1 sudah kita peroleh. Yang kita belum dapatkan adalah nilai X setengah untuk bahan kedua. Nah, X setengah untuk bahan kedua bisa kita langsung dari grafik ya, yaitu nilai ketebalan ketika cacah terkoreksinya bernilai setengah, yaitu di sini. Sehingga dari sini kita tinggal bisa menghitung nilai R2 dengan melakukan persamaan ini. Nah, kemudian nilai E0 untuk bahan kedua atau bahan radioaktif strontium 90 bisa kita hitung dengan menggunakan rumus R ya, yaitu disesuaikan dengan nilai R2 yang diperoleh ya. Kalau misalkan R2-nya itu lebih kecil daripada R1, berarti kita bisa menggunakan rumus R yang sama dengan yang kita gunakan untuk penera ya. Dari situ kita bisa dapatkan nilai peluruhan beta maksimum untuk bahan kedua, yaitu bahan strontium 90. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.